Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sambas Ali Muhyiddin MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Kearsipan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil laporan observasi yang telah kami lakukan di Apotek Girang. Sebelumnya perkenalkan, saya Veronica Dwi Putri Aprilia dengan NIM 2300555. Saya Muhammad Adira Junior Guntara dengan NIM 2311868. Saya Anggia Siti Istika dengan NIM 2303839. Baik, maka dari itu mari kita lanjutkan dengan pembahasan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu arsip. Arsip secara etimologis berasal dari bahasa Belanda "archief" atau archives dan bahasa Yunani "arsi", yang berarti permulaan, yang kemudian berkembang menjadi ta'archia atau catatan dan ancon atau gedung pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Arsip merupakan data atau dokumen dalam berbagai bentuk yang memiliki nilai historis, hukum, dan kegunaan, serta disimpan secara teratur dan sistematis agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat apabila diperlukan oleh suatu lembaga atau sebuah organisasi. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengarsipan. Manajemen pengarsipan ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan dokumen dan informasi melalui perencanaan serta penyimpanan yang tepat. Nah, ada beberapa tujuan utama nih dari pengarsipan. Di antaranya adalah yang pertama, menyediakan dan mempertahankan informasi yang akurat. Proses pengarsipan yang efektif memastikan bahwa dokumen penting tersimpan dengan baik, mudah diakses, dan tetap utuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan sistem arsip yang terorganisir, instansi ataupun organisasi dapat mengurangi waktu pencarian dokumen, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjaga keamanan dan juga kerahasiaan dokumen. Arsip yang dikelola dengan baik membantu dalam melindungi dokumen penting dari kehilangan, pencurian, ataupun kerusakan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, mendukung keberlanjutan institusi. Dokumen yang tersimpan dengan baik berfungsi sebagai referensi bagi generasi yang mendatang, baik untuk keperluan administrasi, penelitian, maupun sejarah organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memudahkan audit dan akuntabilitas. Arsip yang tersusun dengan baik memungkinkan proses audit itu lebih efisien, serta membantu dalam mempertanggungjawabkan kegiatan institusi kepada pihak yang berwenang. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Adira Junior Guntara dengan NIM 2311868. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam sistem penyimpanan arsip. Nah, di Indonesia, setidaknya ada 5 jenis sistem penyimpanan arsip yang sering digunakan baik oleh perusahaan maupun instansi pemerintahan. Nah, beberapa sistem tersebut antara lain, yang pertama ada sistem nomor atau numerical filing system. Nah, sistem penyimpanan arsip ini biasanya digunakan oleh arsiparis yang melakukan indexing atau klasifikasi dokumen atau arsip berdasarkan nomor atau numerik sebagai pengganti dari nama orang atau badan. Nah, lalu yang kedua ada sistem abjad atau alphabetical filing system. Nah, sistem penyimpanan arsip ini biasanya berdasarkan abjad yang menggunakan metode penyusunan dokumen yang dilakukan secara berurutan mulai dari arsipnya yang berawalan dari huruf A sampai dengan Z. Nah, dengan berpedoman pada peraturan indexing. Lalu yang ketiga ada sistem tanggal atau chronological filing system. Nah, metode yang digunakan untuk indexing dimulai dari tanggal datangnya dokumen atau surat, lalu disusun dengan frekuensi tertentu, misalnya bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan juga berdasarkan tahun sesuai kebutuhan. Lalu ada yang nomor 4 yaitu sistem subjek atau subjectical filing system. Nah, sistem penyimpanan arsip ini biasanya digunakan untuk menyimpan arsip yang dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang sering terjadi. Nah, maka oleh karena itu, sistem ini sangat cocok diterapkan bagi instansi pemerintahan atau perusahaan yang sering berhubungan dengan keluhan pelanggan. Lalu ada yang kelima yaitu sistem wilayah atau geographical filing system. Nah, sistem ini biasanya arsip ini akan dikelompokkan berdasarkan daerah atau wilayah yang tertera pada alamat,
surat, atau dokumen. Selanjutnya, sebelum masuk ke hasil dan pembahasan wawancara, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil apotek dari Gerlong Girang. Apotek Gerlong Girang ini beralamat di Jalan Geger Kalong Girang, baru nomor 2D, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Nomor telepon 088220903610 dan tahun berdiri sejak 2022. Narasumber kami yaitu Mbak Fitri selaku apoteker Gerlong Girang. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nomor 1, bagaimana sistem pengarsipan yang digunakan di Apotek Gerlong Girang? Berdasarkan hasil wawancara yang kami sudah lakukan, narasumber menjawab bahwa sistem pengarsipan yang digunakan di apotek ini berupa manual, menggunakan dokumen fisik seperti resep dan catatan pasien dalam bentuk kertas atau nota pencatatan. Kedua, digital, yaitu menggunakan sistem komputer atau software manajemen apotek, yaitu menggunakan Microsoft Excel atau kombinasi keduanya. Apotek ini lebih sering menggunakan sistem digital untuk pencatatan resep kayak mencatat stok obat dan data pasien buat meningkatkan efisiensi pada pengarsipannya. Tapi terkadang apotek ini menggunakan sistem manual atau kombinasi supaya memudahkan akses dan pencadangan data bila nanti dibutuhkan. Lalu pembahasannya, berdasarkan teori manajemen arsip, penggunaan sistem digital dalam pengarsipan sangat disarankan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mengurangi risiko kehilangan data. Selain itu, pencadangan data dengan cara manual menunjukkan kesadaran apotek terhadap pentingnya redundasi dalam sistem pengelolaan arsip. Prinsip ini sejalan dengan standar pengelolaan arsip yang baik, di mana pencatatan yang rapi dan terdokumentasi dapat membantu dalam operasional apotek, terutama dalam aspek hukum dan audit. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana prosedur penghapusan atau pemusnahan arsip yang sudah tidak diperlukan? Lalu narasumber menjawab, prosedur yang harus dilakukan jika sudah menumpuk atau melebihi kapasitas harus dimusnahkan. Tetapi dimusnahkannya per 5 tahun sekali. Contohnya itu seperti memusnahkan arsip kopi resep dengan cara digunting menjadi potongan kecil, dibakar, lalu didokumentasikan dan disaksikan oleh orang lain yang berada di apotek tetapi yang sudah memiliki izin sebagai bukti untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, terutama jika ada pengecekan di kemudian hari. Lalu pemusnahan obat perlu ada orang dari Dinkes atau Dinas Kesehatan. Pembahasannya adalah berdasarkan teori manajemen arsip, pemusnahan dokumen harus mengikuti prinsip keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ini, prosedur yang diterapkan apotek sudah sesuai dengan standar yang baik karena melibatkan dokumentasi dan saksi dalam pemusnahan arsip. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keamanan data, di mana arsip yang tidak lagi diperlukan harus dihancurkan dengan metode yang tepat untuk mencegah kebocoran informasi. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan dari studi lapangan kelompok kami. Nah, jadi pada saat sesi wawancara kami itu menanyakan kepada narasumber apotek tersebut, yaitu bagaimana apotek ini memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam arsip. Nah, untuk jawabannya itu, untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien, kami membatasi akses kayak misal siapa aja yang mengurus bagian arsip A dan arsip B, menyimpan arsip fisik di tempat yang aman yang sudah disediain, mencatat apa saja yang masuk dan keluar, lalu menggunakan sistem digital untuk penyimpanannya. Jadi kayak lebih ke menjaga rahasia data dan pengecekan secara berkala juga agar memastikan sistem tetap aman dan bebas dari akses yang tidak sah. Nah, lalu berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pembahasannya ialah keamanan dan kerahasiaan data pasien apotek menerapkan langkah-langkah keamanan untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Nah, diantaranya itu yaitu membatasi akses hanya kepada pihak tertentu. Nah, menyimpan arsip fisik di tempat yang aman, serta menggunakan sistem digital yang dicadangkan secara berkala. Selain itu, dilakukan pengecekan rutin untuk memastikan sistem tetap aman dan terhindar dari akses yang tidak sah. Dalam teori manajemen arsip, keamanan data merupakan aspek penting, terutama dalam sektor kesehatan yang menangani informasi pasien yang bersifat rahasia. Nah, prinsip ini juga sesuai dengan regulasi perlindungan data, seperti dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur bahwa data pasien itu harus dijaga kerahasiaannya. Nah, maupun langkah-langkah yang diterapkan apotek itu menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan data yang baik. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu ada apa tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip?
di apotek ini dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk tantangannya yang pertama tuh ada human error. Nah, seperti ada kesalahan mencantumkan harga, pencatatan nomor faktur, lalu yang kedua ada tempat yang terbatas. Nah, jadi si arsipnya itu dibagi menjadi beberapa golongan, misalnya ada faktor reguler, obat-obat yang ada di etalase, atau faktor OOT, obat-obat tertentu. Nah, dan faktor obat psikotropika yang harus dipisah. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkan tempat yang lebih leluasa untuk menyimpan arsip-arsip tersebut. Nah, cara mengatasinya untuk human error, apotek ini harus lebih teliti lagi. Pekerjaannya udah diselesaikan, sebisa mungkin dicek 2 kali, biar dipastiin tuh ini tuh benar apa enggak. Nah, jadi kalau untuk tempat terbatas itu cara mengatasinya paling kayak lebih dipilih-pilih lagi arsip yang pentingnya sekiranya arsipnya kurang penting atau kedepannya masih tetap kurang, maka tidak akan digunain lagi. Jadi bisa aja itu si arsip dibuang. Nah, maka pembahasannya yaitu tantangan dalam pengelolaan arsip dan cara mengatasinya. Nah, jadi apotek ini tuh menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan arsip. Di antaranya itu yang pertama ya human error, seperti kesalahan dalam mencantumkan harga atau nomor faktur. Nah, jadi untuk solusinya yaitu dengan meningkatkan ketelitian dan melakukan pengecekan ulang sebelum data disimpan. Yang kedua, keterbatasan ruang penyimpanan, terutama karena arsip harus dipisahkan berdasarkan kategori seperti faktur reguler, obat, lalu obat psikotropika. Nah, solusinya adalah dengan memilih arsip berdasarkan kepentingan serta membuang arsip yang tidak diperlukan. Dalam teori manajemen arsip, human error dapat diminimalisir dengan menerapkan sistem kontrol kualitas dan prosedur standar operasional atau SOP yang ketat. Sementara itu, untuk keterbatasan ruang bisa diatasi dengan sistem pengarsipan berbasis digital sehingga mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Nah, jadi apotek telah mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi kedua tantangan ini, tetapi masih dapat meningkatkan efisiensi dengan lebih banyak mengandalkan sistem digital. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah siapa sih orang yang bertanggung jawab di arsip dalam pengelolaan arsip di apotek Gerlong-Girang ini? Sesuai dengan jawaban dari narasumber, penanggung jawab arsip resep di apotek Gerlong-Girang itu adalah apoteker, dokter, dan juga owner sendiri. Nah, jadi mereka ini memiliki peran dalam memastikan bahwa arsip itu dikelola dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, dalam teori manajemen arsip itu, penetapan tanggung jawab sangat penting ya untuk memastikan kelancaran sistem pengelolaan arsip itu sendiri. Berdasarkan hasil studi lapangan mengenai sistem pengelolaan arsip di Apotek Gerlong-Girang Bandung, ditemukan bahwa apotek ini menerapkan sistem pengarsipan manual dan digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan resep, stok obat, serta data pasien. Sistem digital ini lebih sering digunakan, sementara sistem manual tetap dipertahankan. Dalam pemusnahan arsip, apotek ini menerapkan prosedur penghancuran dokumen setiap 5 tahun sekali, dengan metode pemotongan dan pembakaran yang didokumentasikan, serta pemusnahan obat yang dilakukan dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, secara keseluruhan, Apotek Gerlong-Girang Bandung ini telah menerapkan prinsip manajemen arsip yang baik, meskipun masih dapat meningkatkan efektivitas dengan kontrol kualitas yang lebih ketat dan optimalisasi sistem yang digital. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.